العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita telah dapat berkumpul di musalla Al-Inayah ini dalam rangka untuk mendengarkan ceramah agama dari Al-Ustaz Putra Irwansyah SSY MH yang datang dari Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Biasa. Salawat berikan salam marilah kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sekarang marilah kita dengarkan ceramah agama dari Al-Ustaz Putra Irwansyah. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini. Karena ada beberapa dari saudara kita yang tidak bisa hadir di hadapan kita bersama dikarenakan Allah tak memberikan kesempatan dan kesehatan. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bergabung dengan kita kembali di kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung ini. Selawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil di muka bumi ini adalah ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di suatu saat nanti kita berharap syafaat dari beliau. Ketika matahari itu hanya beberapa jengkal dari ubun-ubun kita dan kita akan terendam oleh keringat-keringat kita semuanya, lalu kita memohon pertolongan. Seorang ayah tidak bisa menyelamatkan anaknya, seorang anak tidak bisa menyelamatkan orang tuanya, suami dengan istrinya tak bisa menyelamatkan suaminya, nafsi sendiri-sendiri. Di saat kesusahan dan kesulitan itu ada salah satu pertolongan yang kita harapkan, salah satunya syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika disebut nama Nabi Muhammad, maka yang kita ucapkan adalah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk menyampaikan bimbingan mental agar mental kita ini teruji, agar mental kita ini baik, agar iman kita baik ya, itu sebenarnya. Tapi mohon maaf sekiranya ada penyampaian saya yang salah dalam penyampaiannya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teringatlah saya sebuah kisah ketika
seorang ulama besar bertamu ke rumah seorang ulama juga, yaitu Al-Imam Syafi'i ketika bertamu di rumah Ahmad bin Hanbal. Ketika itu Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku Abdullah, akan datang suatu tamu yang agung, akan datang seorang tamu yang mulia. Maka sebagai orang Islam, mari kita sama-sama muliakan tamu kita ini, karena dia adalah ulama besar." Makanya ulama-ulama dulu kalau bertamu, kalau melakukan suatu perjalanan, yang dia cari bukan penginapan, tapi yang dia cari adalah ke rumah-rumah ulama-ulama besar, sehingga dia bisa bermuzakarah, bisa bertukar pikiran, bisa menjalin tali silaturahim. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Kalau kita kan enggak. Kalau pergi ke suatu tempat, yang kita lakukan adalah mencari penginapan, hotel, dan sebagainya. Tapi yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika itu, dia bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Sesampai di rumah Ahmad bin Hanbal, ada 3 hal yang dilakukan oleh Imam Syafi'i yang membuat ragu anak Ahmad bin Hanbal yang bernama Abdullah. Ada 3 hal yang membuat ragu bahwa ini bukan ulama besar. 3 hal itu, yang pertama, pas makan, makannya banyak. Jadi yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu, yang dilakukannya ke rumah, ketika sampai di rumah Ahmad bin Hanbal, pas makan, makannya banyak. Yang kedua, malam itu nggak keluar kamar, tidur saja, nggak keluar kamar. Biasanya kalau ulama besar itu dia bermuzakarah, bertukar pikiran, atau tidak melaksanakan qiyamul lail. Kalau ini enggak, Imam Syafi'i nggak keluar kamar sampai subuh. Yang ketiga yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika bertamu di rumah Ahmad bin Hanbal adalah pas sholat subuh nggak pakai wudhu. Nah, ini 3 hal ini yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, sehingga ragu anak Ahmad bin Hanbal bahwa ini bukanlah ulama besar. Sehingga mengadulah Abdullah tadi kepada ayahnya, "Wahai ayahku, ada 3 hal yang membuat saya ragu, ini bukanlah ulama besar. Pas makan banyak, malam tidur saja kerjanya, pas sholat subuh, sholatnya nggak pakai wudhu." Apa kata Ahmad bin Hanbal ketika itu? "Wahai anakku, jangan engkau berburuk sangka dulu. Lebih baik engkau tanyakan sama dia langsung, kenapa dia melakukan 3 hal ini. Boleh jadi apa yang engkau lihat, apa yang engkau tengok tidak sesuai dengan kenyataannya." Maka ditanyalah oleh anak Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, ada 3 hal yang membuat saya ragu bahwa engkau bukanlah ulama besar. Pertama, pas makan, makannya banyak." Apa kata Imam Syafi'i ketika itu? Dijawab langsung oleh Imam Syafi'i, "Saya tahu apa yang di dalam rumah Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah sesuatu yang halal-halal dan barokah-barokah saja. Saya ingin menerangi dan mengobati perut saya dari sesuatu yang halal-halal saja." Jadi dia ingin mengobati perutnya dengan sesuatu yang halal-halal saja. Maka makan saya agak banyak. Jadi itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Yang kedua, pas malam nggak keluar kamar, itu dijawab langsung oleh Imam Syafi'i, "Wahai Abdullah, jangan kau berburuk sangka dulu. Hal ini saya lakukan, saya bukannya tidur semalaman. Saya nggak keluar kamar itu bukan berarti saya tidur semalaman. Tapi ada satu hadis yang pendek. Dari hadis yang pendek itu saya keluarkan beberapa hukum, beberapa puluh hukum dari hadis yang pendek ini." Jadi semalaman Imam Syafi'i itu berpikir dari hadis yang pendek, dia keluarkan hukum yang begitu banyaknya. Hadisnya adalah, "Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair." Hadisnya pendek. "Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair." Umair ini anak kecil, menangis di tepi jalan. Burungnya mati, burung pipit dan peliharaannya mati. Lalu dia menangis, ditegur oleh Nabi dengan, "Ya Aba Umair, maza fa'alan Nuwair." Apa yang terjadi dengan burung pipitmu ini? Apa yang terjadi dengan peliharaan burungmu ini? Dari hadis yang pendek ini, ulama Imam Syafi'i tadi bisa mengeluarkan beberapa hukum. Kalau kita masyarakat awam mungkin yang kurang ilmu pengetahuannya, apalah hukum yang bisa diambil dari hadis yang pendek ini?
Ya Aba Umair, wahai Bapak Umair, madza fa'alan Nuair? Apa yang terjadi dengan burung pipitmu ini? Dari hadis yang pendek ini. Salah satu hukum yang bisa diambil dari hadis yang pendek ini, ya, pertama, Imam Syafi'i mengeluarkan boleh memanggil kunyah aba, panggilan bapak kepada anak kecil, ya, sebagai panggilan kunyah. Boleh memanggil bapak, padahal Umair itu masih anak kecil, tapi dipanggil oleh Nabi, ya Aba Umair, wahai Bapak Umair. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hukum yang bisa diambil dari hadis yang pendek ini, Imam Syafi'i mengeluarkan boleh memelihara burung dengan catatan diberi makannya, diberi asupannya, diberi pasangannya. Jangan dikurung dia di dalam tuh tanpa pasangan, ya. Boleh hukumnya memelihara burung dengan catatan diberi makannya, diberi minumnya, diberi pasangannya. Jangan sampai burung tuh nanti mencuit dia kan, ternyata dia minta pasangan dia di dalam. Nah, ini. Jadi ulama Imam Syafi'i itu tidak tidur semalaman gara-gara dia memikirkan hadis yang pendek ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika itu adalah pas sholat subuh dia nggak pakai wudhu. Apa kata Imam Syafi'i? Saya bukan sholat subuh itu nggak pakai wudhu, tapi sholat wudhu saya dari isya lagi sampai subuh nggak terbatal. Bayangkan itu. Dari isya sampai subuh dia mempertahankan wudhunya. Jadi Imam Syafi'i itu bukan sholat subuh tak pakai wudhu, tapi dia mempertahankan wudhunya dari isya lagi sampai subuh. Karena satu wudhu itu bisa untuk beberapa kali sholat. Kalau satu tayamum kan cuman satu tayamum untuk satu kali sholat saja. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jangan kita berburuk sangka dulu kepada seseorang. Boleh jadi apa yang kita lihat itu tidak sesuai dengan kenyataannya, ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ijtanibu katsirum minaz zanni inna ba'daz zanni itsmun. Jauhilah oleh kamu berburuk sangka, ya. Hari ini kita inilah yang kita lakukan sekarang ini. Banyak kita berburuk sangka, termakan oleh berita-berita hoax. Ternyata berita-berita hoax berita-berita kita baca itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Apalagi kita sampai share, sampai kirim ke media sosial lainnya, ternyata yang kita kirim itu adalah berita-berita hoax. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, jauhilah berburuk sangka. Yang kedua, terangilah perut kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, keturunan kita dari sesuatu yang halal-halal saja dan yang barokah-barokah saja. Ini yang harus kita lakukan. Kita ini kerja, Bapak Ibu. Kata Nabi SAW, kita ini adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini, ya. Orang yang paling mulia, karimun Allah, orang yang mencari harta dalam sesuatu yang halal yang dia cari, lalu dia menyerahkan semuanya untuk ibadah kepada Allah. Kata Nabi SAW, karimun Allah, kita ini adalah orang paling keramat di muka bumi ini, ya, keramat, paling keramat, ya. Jadi seorang ayah bersusah payah cari makan, panas-panas kerja mungkin di jalanan, dia menggali parit, bercucuran keringat dan lain sebagainya. Tapi yang dia cari itu adalah sesuatu yang halal. Dia bawa ke keluarganya, dia beri makan ke keluarganya. Ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh Nabi, karimun Allah, orang yang paling keramat di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu ini, kita ini bekerja, kalau seandainya diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Semua yang kita lakukan ibadah, melayani orang ibadah. PTSP itu senyum pada orang lain, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Sedekah dinilai pahala di sisi Allah. Security itu tukang mencatat saksi, dinilai niatnya untuk ibadah kepada Allah, dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakim membuat putusan ibadah, niatnya untuk Allah, dinilai ibadah di sisi Allah. JSP memanggil, JSP ini apa Ibu? Bukan pekerjaan yang mudah ini, pekerjaan yang sulit ini sebenarnya. Saya aja melakukan perjalanan 5 jam itu teruk badan saya. Apalagi JSP ini dari pagi mungkin sampai sore memanggil dan lain sebagainya. Capek Bapak Ibu, panas lah.
hujan-hujanan lah dan lain sebagainya, bahkan sampai malam lah, manggil baru sampai ke sini. Itu perjuangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dinilai karimun Allah, mulia, orang yang paling keramat di muka bumi ini. Tapi dengan catatan bekerja kita sesuai dengan syariat, bekerja kita sesuai dengan yang halal di sisi Allah, kemudian bekerja hanya niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terangilah perut kita, terangilah perut anak bini kita dengan sesuatu yang halal saja. Karena apa yang kita makan akan berubah menjadi darah, darah akan berubah menjadi daging, daging dan darah dan daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajarlah anak kita mungkin sulit diajar hari ini. Anak-anak kita mungkin susah nak diajar. Diajar ba hilang alif, diajar ta hilang ba. Jadi susah diajar, tongka-tongka mana-mana. Boleh jadi anak kita ini kita berikan dari sesuatu yang haram. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terangilah perut kita ini dari sesuatu yang halal-halal saja. Contoh lain, kita ini bagi yang sudah berlebih hartanya dan wajib dia untuk mengeluarkan zakat misalkan. Ini zakatnya 2,5%, tapi yang 2,5% ini tidak kita keluarkan, lalu kita berikan ke beras, lalu kita belikan ke keperluan lainnya, lalu yang 2,5% ini, yang halal ini berubah dia menjadi haram. Kenapa? Karena ada hak orang yang tidak kita keluarkan. Jadi oleh karena itu yang halal pun bisa berubah dia menjadi haram. Kenapa? Karena ada hak orang yang tidak kita keluarkan. Zakat kalau sudah sampai nisab dan haulnya, keluarkanlah zakatnya 2,5%. Itu yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil. Yang ketiga, yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah mari sama-sama kita jaga wudhu kita. Ini nasihat untuk diri saya sendiri. Mari kita sama-sama kita jaga wudhu kita. Kenapa begitu? Hari ini kita disuruh untuk mencuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya, dan menjaga jarak dan lain sebagainya. Ya, jaga wudhu, mencuci muka, cuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki. Ini kan ajaran yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang paling mulia. Karena Islam itu al-Islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam itu bersih, maka sesungguhnya tidak akan masuk surga bagi siapa yang tidak bersih, tidak suci. Maka oleh karena itu wudu ini esensinya adalah untuk mensucikan diri kita dan mensucikan jiwa kita. Teringatlah oleh kita, jangankan berbuat sesuatu yang haram saja, kentut pun kita tahan itu. Ya, kentut itu boleh sebenarnya, tapi kita tahan demi menjaga wudu kita, ya. Menjaga wudhu kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, esensi daripada wudhu ini, dari bersuci ini adalah kita bisa menjaga kesucian diri kita, kita bisa menjaga jiwa kita. Oleh karena itu kita sama-sama menjaga wudhu kita, apalagi di masa pandemi ini. Cuci tangan yang sering, kemudian pakai masker, kemudian jaga jarak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala kesalahan dan kekhilafan yang saya lakukan. Boleh jadi penyampaian yang saya sampaikan tidak sesuai pada tempatnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu yang berbahagia, perhatian dari Bapak Ibu. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penyampaian ceramah agama dari Bapak Putra Irwansyah. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya. Dan untuk kas musalla kita pada hari ini terkumpul Rp250.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan akan meningkatkan ibadah dan amal ibadah kita selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.